Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Cahaya Mahir. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang akan membawakan judul ataupun tema yaitu tentang tafsir ayat dan hadis tentang ekonomi dan aktivitasnya. Dan aktivitas di sini kami mengambil tentang konsumsi. Dan kelompok kami disusun berjumlah 3 orang. Yang pertama Farah Herawati, yang kedua dengan saya sendiri Rizky Cahaya Mahendra, dan satu lagi dengan Fauzan Ajis Rahmansyah yang sedang terkendala oleh jaringan seperti itu. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu definisi tafsir. Tafsir yaitu merupakan ilmu-ilmu atau ilmu pengetahuan yang di situ mempelajari ataupun memahami ataupun mengetahui tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran dan mengandung tentang isi-isi yang ada di penjelasan ayat-ayat tersebut, seperti itu, mengambil kandungannya. Dan ayat-ayat tersebut itu menyangkut tentang sesuatu yang tidak disamarkan, sesuatu yang tidak dipahami, agar itu dijelaskan, agar itu memahami orang yang membaca, seperti itu. Dan menurut beberapa ulama, tafsir yaitu adalah ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan dalam Al-Quran, yaitu keadaan yang bermaksud suatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan ataupun pemikiran ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Itu. Dan kemudian dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran diperlukan itu untuk pengetahuan bahasa Arab, karena Al-Quran sendiri kan berasal dari bahasa Arab, jadi kita harus mengetahui sedikit lah ataupun beberapa dari bahasa Arab agar memudahkan kita untuk menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Dan selain itu juga ada beberapa ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya, seperti ekonomi, dan seperti ilmu astronomi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya karakteristik utama ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam memiliki karakteristik yang begitu penting ataupun itu utama atau keutamaan dari ekonomi Islam tersebut, yaitu ekonomi merupakan atau sebagai suatu usaha yang mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional, yaitu ekonomi Islam itu mengandung ataupun istilahnya membahas sesuatu yang rasional, yang itu rasional yang dapat dipikirkan oleh kemampuan daya pikir manusia yang rasional, bukan irasional, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Sesungguhnya melekat dan itu terlekat pada diri manusia. Dan tanpa disadari ataupun tanpa kesadaran manusia, kehidupan sehari-hari itu lebih ataupun terdominasi oleh kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi tidak hanya jual beli seperti bermuamalah, seperti bersedekah dan sebagainya.
Dan dalam bahasa lain seperti bahasa tafsir yaitu bahasa Al-Qur'an, ekonomi itu sering diartikan atau disebutkan dengan al-iqtisad yang artinya yaitu hemat dengan perhitungan dan juga mengundang makna rasional dan nilai secara implisit. Jadi ekonomi Islam itu lebih memakai daya pikir manusia yang rasional bukan irasional. Oleh karena itu jadi perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam jauh karena ekonomi Islam lebih rasional menurut Al-Quran dan menurut pendapat ulama seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hadis tentang keutamaan ekonomi Islam, yaitu An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu bin nafaqati nisful ma'isati wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi. Rawahu Tabrani. Yang artinya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sederhana dalam berbelanja ataupun hemat dalam berbelanja adalah setengah dari kehidupan atau penghidupan. Jadi kalau kita hemat dalam berbelanja itu termasuk setengah ataupun itu termasuk setengah dari kehidupan yang ada dalam diri manusia seperti itu. Dan akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik tepat adalah separuh dari ilmu. Jadi hadis ini tuh menunjukkan bahwa betapa pentingnya kesederhanaan dalam bertransaksi ataupun muamalah akrab dengan banyak orang ataupun memanfaatkan ilmu-ilmu yang baik seperti itu. Dan yang kedua yaitu An Abi Karimatal Mikdadi ibni Makdi Karibi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi yaqulu ma mala'an adamiyu wa an sarru min batni bihasbibni adama ukulatun yu'minu sulbah wa in kana la muhala wa fa in kana la muhalata fasulu li ta'amihi wa sulu li syarabihi wa sulu li nafsihi wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Karimah Al-Mikdad bin Ma'di Karib radhiyallahu an berkata, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang data menegak tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Itu di sini kita diajarkan dalam hadis ini untuk tidak berlebihan agar tercukupi semua kebutuhan yang ada, karena jikalau berlebihan itu merupakan ada dampak yang buruk ataupun berbahaya bagi seseorang itu tersebut. Kemudian karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, inspirasi dan petunjuknya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi memiliki sumber yang jelas. Jadi sumber ekonomi Islam, ya seperti termasuk sumber Islam itu berasal dari hukum-hukumnya berasal atau diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi
tidak mungkin diragukan lagi bahwa ekonomi Islam itu benar memiliki sumber-sumber yang jelas dan tidak ataupun tidak tepat bahwa ekonomi Islam diragukan. Kedua yaitu perspektif dan pandangan-pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber. Yaitu ini mengambil pelajaran ataupun pandangan-pandangan ekonomi tentang peradaban Islam sebagai sumber, seperti peradaban ulama-ulama dahulu yang pada zaman dulu juga sudah melakukan transaksi berdasarkan hukum, berdasarkan syariat Islam, dan oleh karena itu semakin berkembangnya zaman, kemudian hal tersebut diolah dan dipertimbangkan sesuai zaman yang ada, tetapi tidak merupakan sumber yang awal tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu yang memiliki tujuan atau bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai atau prioritas dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal. Jadi ekonomi Islam itu menemukan atau meningkatkan atau menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang ada. Dan nilai-nilai Islam itu ataupun etika ekonomi itu tidak boleh mati ataupun tidak ada pada ekonomi Islam, karena nilai tersebut merupakan kunci yang utama seperti itu agar terbentuknya ekonomi Islam yang berdasarkan syariat Islam, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, prinsip-prinsip ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Nah, hal ini merupakan prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam menurut ajaran Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Yang pertama tauhid. Nah, tauhid ini sudah jelas bahwa merupakan prinsip utama dalam ekonomi dalam Islam, karena Islam juga menjunjung tinggi rasa tauhid yang ada. Tauhid dalam hal ini berarti bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dari dan milik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antara perolehan rezeki dan lain sebagainya. Jadi tauhid ini perlu kita tanamkan dalam diri seseorang atau dalam diri manusia, bahwa rasa tauhid ini penting dan agar manusia tersebut memiliki keyakinan bahwa dia termasuk makhluk Allah, makhluk yang ada di muka bumi ini, seperti itu. Dan dia mengatur segalanya. Dan dia membagikan rezeki dan mengatur mekanisme segala apapun yang terjadi di muka bumi ini. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi, bermuamalah, bersilaturahmi, berorganisasi dan sebagainya, seperti itu. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, akan tetapi ini juga bersifat etis dan moral. Jadi ketentuan Allah ini tidak hanya bersikap harus mematuhi alam atau kehidupan sosial, tetapi itu juga ada kaitannya dengan etis dan moral. Agar moral manusia terbentuk, maka akan ada ketentuan Allah yang harus ditepati ataupun dipatuhi, seperti itu. Yang kedua, keadilan. Hal ini banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran sebagai dasar kesejahteraan hidup manusia, sehingga menyebabkan seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Dan keadilan itu penting dalam aktivitas ekonomi, agar antara penjual ataupun pembeli agar keduanya adil dan seimbang, tidak ada yang menguntungkan dan tidak ada yang merugikan, antara keduanya harus sama-sama seimbang. Nah,
hal tersebut yang akan membuat jual beli menjadi sah ataupun menjadi layak seperti itu. Karena antara keduanya tidak ada yang dirugikan. Sistem ekonomi haruslah secara intrinsik membawa keadilan dan keseimbangan, dan dalam ekonomi Islam misalnya yaitu pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua dari satu entitas. Pada tingkat teknis, hal ini terlihat pada praktek mudharabah atau loss and profit sharing, di mana pemilik modal dan pekerja ditempatkan pada posisi yang sejajar dan adil. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dalam praktek-praktek ekonomi itu termasuk mudharabah ataupun jual beli dan sebagainya, itu harus bahwa diwajibkan adanya kesejajaran dan keadilan dalam kegiatan tersebut agar tidak merugikan beberapa pihak dari penjual atau pihak dari pembeli, seperti itu. Dan yang ke-8 yaitu ayat Al-Quran dan hadis tentang tauhid dan keadilan, seperti itu. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7, Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Suhaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnalah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa seperti yang tadi, antara keduanya itu harus sama seimbang, antara penuntut dan pembeli harus sama-sama imbang. Jadi tidak ada yang rugikan. Kemudian dalam hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah inna Allah ta'ala yaqul ana tsalis syarikaini ma lam yakun aduhuma sahibuhu fa idza khana aduhuma sahibahu arajatu min bainihima, rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi ataupun berserikat. Selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya, jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Seperti itu ya. Hal ini juga di sini juga berkaitan dengan adanya tauhid dan keadilan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Farah Irawati. Kepadanya silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama adanya kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan di sini yang berarti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang ada ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada larangannya. Ini ditunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi adalah suatu keharusan. Dan pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusannya. Ketika manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya. Maka gilirannya ia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabda Rasulullah SAW yaitu kalau Rasulullah lan tazuna qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi ma an afna
wa an ilmihi fima fa'alau wa an malihi min aina iktasabahu wa kima anfaquhu wa an jismihi fima ablahu, yang dimana artinya seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang usianya ataupun apa yang dihabiskan selama masa hidupnya. Ilmunya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana dia dapatkan, dan untuk apa yang dia gunakan, dan jasmaninya untuk apa dipergunakan dalam semasa hidupnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian setelah itu ada beberapa prinsip dalam kegiatan ekonomi Islam menurut ajaran Al-Quran adalah ada 5 prinsip. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, adanya keadilan yang suatu prinsip yang mengandung arti sangat penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Kedua, adanya kebersihan. Kebersihan di sini merupakan prinsip kedua yang tertera dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan yang baik atau cocok yang dimakan, tidak kotor ataupun tidak menjijikan, hingga baik untuk mengonsumsinya. Maksudnya di sini makanan yang halal dan kualitasnya baik untuk dicerna oleh tubuh. Ketiga, kesederhanaan, yaitu prinsip yang ketiga, mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman. Adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Keempat, kemurahan hati. Untuk taat kepada perintah-perintah Islam, tidak akan adanya dosa ketika kita seseorang mengkonsumsi yang disediakan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan hidup yang baik dengan tujuan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang kuat. Dan yang terakhir, yaitu moralitas. Moralitas tidak hanya tentang makanan dan minuman saja, tetapi juga adanya tujuan utama untuk meningkatkan dan memahami nilai-nilai moral spiritual. Kemudian ke slide 11, yaitu faktor masalah konsumsi. Dalam keadilan, pasti ada faktor masalah konsumsi yang terjadi kepada manusia, yaitu ada 4 faktor utama. Pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah yang sudah saya jelaskan pada prinsip tadi. Dan ini juga masuk ke faktor masalah. Sesuatu tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup manusia dan bukan untuk kepuasan nafsu. Jadi, hiduplah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan nafsu saja. Jadi, kita dalam hidup ini, ketika kita memenuhi kebutuhan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan hidup kita akan bisa dikatakan hemat. Kedua, melakukan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Ketika memiliki penghasilan lebih atau bercukupanlah ibaratnya dalam transaksi ekonomi, maka kita diperintahkan untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah, wakaf, dan hadiah yang telah dikatakan dalam prinsip dalam ekonomi Islam. Ketiga, menghapus sistem riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil dengan akad-akad yang diajarkan dan diperbolehkan menurut Islam, seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal menurut Islam. Jadi, adil itu dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Dengan tidak memihak atau berat sebelah, adil juga bisa bermakna memutuskan perkara berdasarkan amal perbuatan. Kemudian ke slide 12, yaitu pendapat ulama tentang uang. Jadi dalam Al-Ghazali, definisi uang yaitu ada 3 utamanya. Pertama, barang yang berfungsi sebagai
sarana mendapatkan orang lain. Dengan kata lain, uang adalah barang yang disepakati fungsinya, seperti media pertukaran, medium of exchange. Kedua, benda yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang, nilai intrinsik. Ketiga, nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar-menukar. Dengan kata lain, yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya. Ketika menurut Imam Al-Ghazali, uang sebagai standar harga barang dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik, atau lebih tepatnya, nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh real eksistensinya dianggap tidak pernah ada. Uang yang terbuat dari emas pun dengan nilai nominal 1 US dollar sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominal yang sama. Sehingga seolah-olah nilai emas bahan uang tersebut sama dengan kertas bahan uang yang dengan nominal yang sama. Atau dapat dikatakan nilai emas dan nilai kertas tersebut dianggap tidak pernah ada. Itu menurut Al-Ghazali. Ada definisinya itu 3 dan bisa dicangkup hanya ada 1 saja ya. Dan sekian, terima kasih. Itu dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Maaf jika ada kendala, karena satu anggota kami tidak hadir karena kendala sinyal. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.